tangan, tunjuk tangan. Yang mau hadiah tunjuk jari. 1, 2, 3, 4. Banyak biangnya padahal hadiah cuma 1, 2, 3, 4, 1, 6, 10. Ya, semoga nanti beruntung ya Bapak Ibu. Yang pertama bloknot eksklusif dari Pondok Fatihah. Ya, nanti kenalan sama Pondok Fatihah. Belum pernah kenalan? Emang belum terkenal ya? Maka saya bilang ini semoga saya terkenal di sini ya. Apalagi dibantu Bapak Ibu like and share. Era sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, khas gaya guru TPA. Apa kabar teman-teman? Sudah makan? Oh, sudah tadi udah dikasih darah. Alhamdulillah. Siapa sudah makan tepuk tangan? Gitu ya, nggak lupa ya. Jangan sampai kita masuk TPA. Beng, beng. Wati kulite. Takut mayu. Seseorang makan mana? Alkisah. Ngobrol sama KDPA. Orangnya kurung nih. Nah, bunyi jelas dikumulkan Pak Takmir. Yang DPA nyari tuh urep ke meneh. Urep apa? Lebih. Orangnya senteko ya Pak. Apa ya? Bapak ini TPA. Udah pada mau ngomong. Mungkin pernah terjadi kasus demikian di sebuah TPA dengan semangatnya itu santri dari rumah. Bapak, assalamualaikum. Aku TPA dulu ya Pak. Ibu, assalamualaikum. TPA dulu ya. Atau semangat dari rumah berangkat TPA. Udin, ayo. Siap. Banyak sekali itu dari kamu sana 5 orang, dari sudut sana 10 orang, dari sebelah sana 5 orang. Semuanya pada berduyun-duyun masuk masjid untuk apa? TP. TPA biasanya jam pinten? 4, setengah 5, rampungnya jam 5, setengah 6. Sekarang maghribnya jam 6, berarti rampungnya jam? Ya, setengah 6, nggak apa-apa. 1 jam paling enggak. Pada ngobrol tuh santri-santri. Kowe sama apa? Aku udah sama apa-apa. Aku sama duit. Jajake. Mereka sudah nunggu setengah 5. Setengah 5 aja. Sedulu unggas. Ya. 5 kurang seperempat. Nanti Ustadz. Agak atus yo Tapi ya. ditunggu sabar. Ya. Jam 5. Ini anaknya. Jam piro? 5. Lah piye? Lah piye kok malah teka? Apa tak ulang? Lah kowe ora usah ngulang aku. Ada di ini minggu Ustaznya ra teko. Iki Selasa ra teko meneh. Sesuk Kamis kayak gitu ra teko ya. Bisa jadi kasusnya semacam itu. Anak-anak semangat berangkat ke TPA, tapi di majelis TPA tidak ada yang menyambutnya. Bahasanya hidup segan mati tak mau. Ya, sini gitu ya. Alhamdulillah. Itu pengantar Bapak Ibu bahwasanya kasus-kasus demikian bisa jadi terjadi di sekitar kita. Sebentar lagi Ramadan. Tenang, kalau Ramadan seperti yang diatur Ustaz tadi, wah, kayak jamur di musim hujan, banyak sekali. Habis Ramadan, jamurnya punah. Maka marilah pada pagi hari ini kita akan sharing beberapa pengalaman yang sudah kita praktekkan dan mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, tangan ke atas, tangan kanan. Pegang budak temannya. Yang paling semangat geblek ya. Oh, jangan ya. Nanti siapa tahu beruntung dapat aja. Tirukan saya. Hei temanku, pagi ini kita
kita sama-sama akan belajar bagaimana TPA kita maju dan tidak mundur lagi. Siap-siap yang beruntung dapat door prize. Yang kue itu door prize ojo lali aku. Dibalik. Sekarang tangan kiri ya. Oke, pembalasan biasanya lebih kecil. Tadi powernya 50, sekarang powernya 90. Ya temanku, aku wis siap. Gelasku wis kosong. Nanti renek opo-opo. Harapane ono jok. Nek ojo salah. Joke ilmu tentang manajemen TPA. Insya Allah pulang dari sini kita semangat membangun TPA, maju dan tidak pernah mundur. Alhamdulillah Bapak Ibu. Perkenalan sedikit, nama saya seperti yang tertera di situ, Joko Supriyanto SSN. Apa itu SSN? Iya, sepertinya saya salah masuk ini. Mestinya saya tuh ngasih seminar bagaimana membuat sebuah gambar yang elok begitu ya. Oh, tidak bisa. Itu saya. Sama teman-teman saya. Ya, itu ada Monsi dan itu ada yang mana? Ya, Bapak Ibu, saya bisa dalam bahasa Jawa melinti semacam ini karena ada supporter di belakang ini. Masya Allah. Itu ustadz dan tempat kami. Ada sekitar 30-an. Ada yang dari santri yang akhirnya bertahan, lulus dan kita jadikan asisten. Sengaja saya samakan biar saya tidak kalah ganteng. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Sudah sedikit saja perkenalannya. Ini ada sedikit video dari TPA kami. Semoga keluar suara. Berangkat dari sebuah kepedulian.
Alhamdulillah. Itu sekelumit tentang TPA kami Bapak Ibu. Dimulai dari bulan Juli, Juli berakhir di bulan Juni. Jadi TPA kami sudah menganut dengan sistem tahun ajaran. Nah, nanti kita bedah ya. Sedikit motivasi Bapak Ibu, pernah pegang Al-Quran ya? Yang Al-Quran sampulnya tebel itu. Nah Bapak Ibu, kalau ada sampul yang rusak, kemudian covernya itu terkelupas, itu kan ada kertas warna coklat ya. Namanya kertas diopor. Itu Bapak Ibu, kalau sisa, saya kan orang percetakan jadi tahu. Kalau itu sisa menjadi limbah, itu sekilo tidak laku 500 rupiah per kilo. Jadi tidak ada nilainya. Tetapi nasib sebuah kertas itu ketika bersanding dengan Al-Quran, bagaimana nasibnya? Mulia. Ditenteng pakai tangan kanan, diletakkan di tempat yang paling tinggi, kemudian dikasih parfum. Itu kertas Bapak Ibu. Kertas yang tidak ada nilainya ketika tidak bersinggungan dengan Al-Quran menjadi punya nilai yang sangat luar biasa. Contohnya ini Bapak Ibu, barangkali pernah ada yang lihat di YouTube ini. لكن الهدية أكبر من هذا الظرف. Amplop ini adalah hadiahnya. Kalau kelihatannya amplop ini belum ada isinya, tetapi insya Allah hadiahnya jauh lebih besar dari amplop ini. تكفلت السفارة السعودية يعني الأمر من الأستاذ فيصل جزاه الله خير بإعطائهم جميعا هدية الحج إلى بيت الله الحرام. Allah. Alhamdulillah kedutaan Saudi Arabia di bawah pimpinan untuk sementara Bapak Faisal Al-Hudaini memberikan hadiah untuk haji ke Baitullah untuk semua adik kita si kembar dan masyarakat dan kita. Kedua, Bapak Ibu, yang menghafal Al-Quran siapa? Anaknya. Yang mengaji siapa? Anaknya. Yang ikut lomba siapa? Anaknya. Yang dapat berkah dalam semua. Saya nangis kalau lihat video ini. Luar biasa. Itu masyarakat itu si kembar. Kepada Jian Haji. Siapa pengen haji? Siapa pengen umroh? Serius dalam mengajar Al-Quran. Karena saya juga punya cerita yang mungkin bisa menginspirasi Bapak ya. Saya itu ditawari umroh sama istri. Kalau istri itu bayar penuh, saya bayar 50%. Kenapa saya bayar 50%? Ya itu kita mau apa itu? Ngurusnya anak-anak mereka. Ya kan? Karena kita ada peduli pada anak-anak mereka, Allah kasih hadiah. Insya Allah. Ini contoh yang sangat luar biasa dan saya sangat yakin kita di sini pengen seperti ini. Makanya tadi disebutkan oleh Ustaz Ujian kita ini semuanya mudah. Insya Allah yang mau belajar dan mengajarkan. Insya Allah. Kita lanjutkan. Kembali. Ini sudah. Pemuda yang tidak memiliki semangat dakwah dalam diri, takbirkanlah ia 4 kali, sebab sesungguhnya ia telah mati. Alhamdulillah, kita bukan bagian dari ini. Karena yang ada di sini insya Allah orang-orang yang punya kemauan dan semangat yang sangat luar biasa dalam dakwah, khususnya dakwah Al-Quran. Karena di sini adalah medan perang kita. Kalau kita dikirim ke Palestina juga bingung. Mau ngapain di sana? Ketembak, malah mati juga kita sebelum nembak. Ya. Bapak Ibu, ini bisa menjadi pegangan bagi kita. Pemuda yang tidak memiliki semangat dakwah dalam diri, takbirkanlah yang 4 kali, sebab sesungguhnya ia telah mati. Imam Syafi'i. Sedikit untuk flashback Bapak Ibu, ini masjid kami berdiri tahun 2017. Santri kami ya baru segelintir ini, dan masjid kami belum besar, baru Indo ini saja. Ini di tahun 2017. Latar belakangnya adalah
Barangkali sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Saya itu awalnya hanya berniat anak saya yang sudah menginjak usia SD itu mau mengaji. Biasanya kalau yang minta atau nyuruh ngaji itu orang tuanya banyak drama, yang pengalaman aja. Ya kan? Banyak drama, leseng melot-melot gitu. Akhirnya anak saya kelas 1 atau kelas 2 SD itu saya minta untuk ngajak teman-temannya. Duk, kancane dijak mriki bar maghrib ngaji bareng-bareng apalan juz amma, ya. Oke, perkumpulan 5 sampai 10 anak. Rutin setiap maghrib ke tempat kami. Sampai akhirnya di depan rumah kami didirikan masjid ini, kemudian oleh sesepuh hukumnya saya dijawel, Mas gandeng ini sekolah masjid, bukan tulung TPA-nya dipindahkan masjid. Dari situ akhirnya karena diminta oleh sesepuh hukum, akhirnya TPA yang atau belajar ngaji di tempat saya dipindah ke sini. Tapi saya punya permintaan, ada MUU dong. Ya, ada hitam di atas putih. Pak, pulau purun TPA pulau dipindahkan masjid. Nih pulau nyuwun, pulau dipun. Saya disupport. Saya ngomongnya tidak salah pada orang. Beliau adalah miliarder di tempat kami yang support sekali dengan dakwah. Maka akhirnya di tahun 2017 seperti ini, masih seperti ini santri kami yang baju hijau ini 40-an santri. Kemudian di tahun 2021 2022 santri kita Allah izinkan mencapai titik 200-an. Ini titik tertinggi pada saat itu. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita punya selidik, kenapa santri kita bisa menjadi banyak di tahun ini? Pada tahun sebelumnya kan pandemi ya. Nah, salah satu keberhasilan kami adalah ataupun keuntungan yang kami peroleh di masa pandemi, otoritas pemerintah setempat kami mengizinkan untuk tetap TPA. Saya sudah matur ke Pak RT. Pak RT, ini TPA-nya tetap melebet pripun untuk panjenengan. Lebih Mas. Wah, aku sedang jawab. Nah, ini ketemu Pak RT yang tadi Pak. Masya Allah, penak banget nih. Kebetulan RT ini ya miliarder. Gak ada kos-kosan, aku rentan minus. Nanti kita akan ketemu stakeholdernya di situ. Oke, akhirnya TPA di sebelah tempat kami kan nggak ada yang masuk itu kan. Mereka mendengar kalau TPA di tempat kami itu masih masuk. Akhirnya datang satu sore itu rombongan satu elok membawa 20 santri dari kecamatan sebelah itu mendaftar tempat kami. Sore-sore Pak Sujan ya, Masya Allah. Akhirnya semacam ini. Dan berjalannya waktu TPA sudah pada masuk, sudah pada hidup lagi. Kita di angka stabil itu 120 santri. Alhamdulillah. Sampai hari ini kita ada 120 santri yang terdaftar di sini. Lanjut, ini ya. Itu cikal bakalnya yang di atas. Kemudian alhamdulillah Allah kasih izin untuk berkembang semacam ini. Ini tidak sendirian, tetap dibantu oleh tim yang sangat solid, dibantu oleh background stakeholder yang sangat kuat, sehingga memudahkan kita dalam mengelola. Baik, ini Bapak Ibu, kita ada beberapa prasyarat bagaimana biar TPA kita ini dalam tanda kutip bukan obor belada. Sebentar lagi kan belada itu obor ini Ramadan. Baik, Pak Ramadan belada entek mati lagi. Nah, jangan sampai begitu. Pertama, kalau kita pengen membangun TPA kita ini stabil, istiqomah, kemudian menjadi rujukan TPA di sekitar kita, salah satunya adalah ada 1-2 orang di tempat kita yang punya mimpi, punya visi dan misi ke depan. Ada seorang pemimpin yang visioner. Ada yang punya angan-angan TPA ini 2-3 tahun akan seperti apa. Kita harus punya ini. Jangan sampai datar semuanya. Harus ada yang gitu ya. Jadi kalau ibarat lampu ini 20 watt semuanya, harus ada yang menjadi 50 watt. Penting ini.
Karena di sini nanti vibrasi yang dia yang dia keluarkan dari dirinya itu sangat luar biasa. Semangat yang ditularkan oleh seorang pemimpin ini sangat luar biasa. Saya kasih contoh di tempat saya, Bapak Ibu, ada perguruan pencak silat di tempat saya itu sekarang sudah berkembang sangat luar biasa. Saking berkembangnya, ketika dulu itu latihannya dari kebun ke kebun, dari halaman orang ke halaman orang, sekarang sampai punya padepokan. Di tempat kami, di kampung kami punya padepokan pencak silat yang menjadi rujukan ataupun jadi tempat training center TC untuk Kecamatan Kumplak. Setelah saya pelajari, ada seorang yang sangat kekeh membangun dan punya keinginan yang tinggi supaya apa? Pencak silat di kampung saya bisa berkembang lebih baik. Yang dulunya hanya berlatih di kebun-kebun, saya pelajari ada seorang pemimpi yang punya cita-cita besar. Maka Bapak Ibu silahkan punya mimpi besar terhadap TPA-nya masing-masing. 1-2 orang harus punya ini. Kalau enggak nanti ya sama, data-data saja kayak yang kemarin-kemarin. Kedua, fight more. Ada yang mau berkorban lebih. Tujuannya semuanya kosong. Saya contohkan di Padepokan Pencak Silat di kampung saya tadi. Ini orang pertama yang membawa silat di tempat saya itu. Dia itu berani berkorban transportnya pakai mobil. Anak DJE mau kemana diantar. Anak DJE kenalain dijajakin. Anak DJE pas latihan orang bawa panganan disediakan panganan. Ini ada yang mau berkorban lebih Bapak Ibu. Kalau semuanya data-data orang sing wani, nanti di sini kita pentingnya sebagai seorang leader. Nanti kita syarat-syaratnya nanti. Kemudian berikutnya, ciptakan sistem kerjasama. Bagi tugas, sing guru SD taruh sebagai kepala bidang kurikulum. Nah, biasanya guru-guru SD, guru-guru TK, paham kan dia kurikulum, taruh di situ. Yang biasanya bakulan, wah ini enak ustaz-ustaznya sing bakulan gitu. Jadikan dia bendahara. Kan sering dapat duit, sering pegang duit, pas kan? Betul. Yang senengannya nuding, ketua. Wah, ketua ya. Ini jangan diawai dewe. Ya, jangan dikerjakan sendiri. Lanjut. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, penting ini ciptakan stakeholder yang positif. Stakeholder di sini apa? TPA. Saya lanjutkan ke sesi bawahnya. Itu adalah muncul dari kearifan lokal atau local wisdom. TPA kita mau kuat kalau struktur dari dalamnya itu mendukung. Barangkali di tempat Bapak Ibu pernah terjadi, di tempat saya juga dulu pernah kita coba. Kita meninggalkan kearifan lokal ini. Kita bicara TPA ya. Kita ambil ustaz dari luar. Pernah Bapak Ibu? Bertahan berapa bulan? 1 minggu. Tidak lama ya. Paling maksimal 3 bulan itu wes olah kanan oleh kiri. Kenapa demikian? Ya, karena memang TPA ini sebuah lembaga organisasi yang muncul dari kearifan lokal. Biasanya muncul dari masjid, kemudian tuntutan dari masyarakat. Makanya TPA ini akan kuat kalau orang-orang di dalamnya support. Stakeholdernya siapa? 1, takmir. Yang ada di sini yang menjadi ketua TPA itu jadi Tunggal, Ale, Iko. Oke, ada ya, alhamdulillah. Barangkali pernah terjadi seperti di tempat saya dulu, ketika organisasi TPA sama ketua takmirnya tidak jadi, karena bajunya beda. Satu bajunya hijau, satu hijau loreng-loreng. Contohnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah tidak sepemahaman semacam itu nanti juga akan memperlambat kemajuan TPA. Stakeholder yang kedua siapa? Otoritas tempat Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah.
Yang jenengan kali piantun-piantun itu cedak, punya hubungan kedekatan, kemudian sosialisasinya juga bagus, biasanya nanti mudah ini. Tadi stakeholder pertama takmir, kedua otoritas tempat RT RW lurah, kemudian yang ketiga orang kaya di tempat kita. Dipetakan itu, oh Pak Abdul juragan sepeda motor, Pak Amir juragan pitik, Pak Hasan juragan beras. Wah, kayak tumpaknya Pak Juru ya, panas berubah juru. Menjadi apa ini? Ya, stakeholder. Kalau ada kegiatan, beliau kita libatkan silaturahmi. Rakitan pertama jalur duit sih. Saya Bapak, ini kita dari TPA mau mengadakan kemah. Jadi anggaran pun kami bilang kami salah ke saya untuk menawi pulau titik menikah, menawi sampel longgar. Mungkin pulau itu kemarin. Maksudnya ini cukup duit gitu. Bahasanya ya, bahasa dihalus-halus ke lah, mau ada duit tak ya, gitu. Nih, style yang utama takmir harus lancar dengan takmir, jangan bertentangan, ya. Kemudian dengan Pak RT, Pak RW, kalau Pak RT ini jenengan kados Pak RT kulo, keren. Pak RT kulo itu wes juragan kos-kosan, juragan kayu, isih nom, seusia saya beliau, isih nom, neng masjid bisa. Nah, kena loh. Masya Allah, ini yang bikin orang lain cemburu ini. RT ini yang masjid, isih 6 miliarder, kurang ngomongnya. Masya Allah, luar biasa. Ini Bapak Ibu, silakan dipahami. Kita lanjutkan. Nah ini kelemahan utama TPA kita selama ini adalah manajemen asal kober. Yang kober diurusi, yang repot ditinggal. Begitulah kisah si Otong sama si Udin yang tadi pagi kesini tadi. Gandeng Ustadz lagi orang kober, TPA-nya di proyek. Anak-anak besok hari Minggu TPA-nya libur. Kenapa Ustadzah mau liburan? Liburannya ngejak santri ya. Ini kelemahan kita adalah manajemen asal kober. Wes sak-sae. Santri mlebu alhamdulillah, santri orang mlebu ra digagas. Santri ini sing daftar anyar orang mudeng, santri lawas nanti lamaten ya orang mudeng. Karena kita tidak terdeteksi ini. Karena kita tidak ada manajerial yang profesional. Nah, makanya kita menuju ke manajerial yang profesional. Apa itu? Kita buka di sini. Pertama adalah dari organisasinya. Dibenahi dulu nih Bapak Ibu organisasinya. Kalau TPA belum ada struktur organisasi, berarti masih asal kober. Dipastikan ini masa jabatannya berapa, ketuanya, wakilnya siapa. Kalau saya bisa ngasih sebuah saran Bapak Ibu, paling tidak di organisasi TPA itu ada 3 ini yang kuat. 1 direktur, kemudian ketua. Yang kedua, kabid kurikulum. Ketua, kabid kurikulum. Terus yang ketiga adalah kabid kesantrian. Jadi sing ngurusi pendaftaran santri masuk, kemudian sing ngurusi nanti santri dibagi ke kelas mana-mana itu ada bagian sendiri-sendiri. Ya, selain yang sekretaris bendahara itu sudah lumrah ya. Makanya dalam manajemen profesional mohon dimasukkan di situ kepala bagian kesesuaian atau kesantrian dan kepala bagian kurikulum. Pilih orang yang tepat. Kurikulum ya pilih sing guru-guru biasanya. Insyaallah paham beliau. Ini ya, manajemen. Terus nah ini tadi kepala bidang kurikulum itu menentukan kita mau pakai buku apa. Ini saya bawa contoh banyak ini. Al-Husna silahkan. Iqra yang seri Rasul Usmani sudah ada. Yang kecil biasanya itu masih Rasul Indonesia. Mau pakai Al-Biru sama, ini dengan Al-Husna. Pengarangnya sama, cuma covernya aja yang beda. Atau ini yang
kalau di lapak Muslim Boyolali, Madu Asyahidu, ini beliau bukunya ini. Ya, ini punya Asyahidu. Kemudian ada juga Karimah, ada lagi Sakifah atau mungkin yang lainnya. Sebenarnya buku-buku ini kalau dalam peperangan itu kan senjata. Yang paling utama adalah siapa yang memegang senjata. Mau bukunya apapun, yang terpenting adalah yang mengajar. Nah, makanya mau kita pakai buku apa? Sebelum mengajarkan, pahami dulu, kalau perlu training dulu. Kalau Al-Biru Al-Husna sudah sangat terkenal, kalau mau pakai buku ini, belajar dulu ke sana. Bagaimana cara mengajarnya, bagaimana pelafatannya. Termasuk yang Iqra Usmani ini, di tempat saya sekarang pakai ini, sama-sama Usmani. Kalau ini bukan pembandingan ya, ini latihannya lebih banyak. Kayak Iqra biasa, cuma rasanya sudah Usmani. Nih, kalau mau pakai buku ini, belajar dulu sebelum mengajarkannya. Kemudian Bapak Ibu, di tempat saya, di tempat kami, dalam rangka manajerial yang profesional tadi, setiap asatid kita bekali satu map yang menjadi bekal untuk mengajar. Isinya apa saja? Yang pertama SOP mengajar. SOP mengajar ini saya sebagai mudirnya biasanya kita jelaskan dulu di awal. Ketika ada rapat itu kita jelaskan bagaimana standar operasional dan prosedur dalam mengajar. Ini kita taruh di halaman paling depan sebagai pengingat Bapak Ibu. Kemudian halaman berikutnya ada juga tata tertib, menyangkut tata tertib kehadiran ustadz dan juga santri. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, jadikan TPA ini sebagai lembaga yang punya nilai jual, punya positioning, punya kedudukan yang tinggi di masyarakat. Jangan sampai wali santri itu ngetokke santri ini sakar dhewe. Jangan sampai itu. Makanya untuk menjembatani itu di tempat kami, siapa yang mendaftarkan anaknya wajib datang ke lembaga, mengisi formulir pendaftaran, menyertakan fotokopi KK. Jemput teman, nyata. Kok repot? Memang repot. Biar apa? Biar orang tua itu juga paham kalau TPA itu bukan lembaga ecek-ecek gitu loh. Ya kan? Anakku mlebu ra mlebu ya ora apa-apa, ora dioyak-oyak karo ustaze. Anakku mlebune ya ora apa-apa, ora diseneni. Anakku ra mangkat telung sasi iki ya ora apa-apa iki. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ketika masuk mendaftar, siapkan formulir semacam ini. Kemudian kalau di tempat kami itu ada tahun ajaran, kita biar mudah ngiling-ngiling, itu ikuti saja tahun ajaran sekolah itu, Juli. Liburnya juga mengikuti itu. Kemarin kan habis libur apa kemarin? Semesteran ya? Semesteran itu ternyata kalau TPA-nya dimasukkan, saya mlebu ya sini loh. Ya sama ya, doping ini saja ya. Tempatnya baik, tempatnya Pak D, Pak Le gitu. Akhirnya kita ambil kebijakan juga selama libur sekolah, rumah Quran atau TPQ juga libur. Kesempatan ustaz-ustaznya juga libur. Nah, kapan menangnya kan ini? Betul ya? Lah daripada anak yang kebuah dari piknik, selain uang malah. Ini Bapak Ibu. Kemudian di bawah kita kasih kelengkapan, sudah punya belum buku yang dipakai, sudah ada belum buku panduan belajar dan sebagainya. Terus ada lagi jurnal KBM. Jurnal KBM ini apa? Diisi oleh ustadz-ustadzah habis mengajar. Jadi hari ini pertemuan ke-1 tanggal 17 Januari, materi membaca Iqra, halaman ini sampai ini, kemudian materi doa mau makan, kemudian materi hadis kalau memungkinkan kita tambah di situ. Mulainya jam berapa? Jujur, yang tepat terlambat. Kudunya jam 4 sudah mulai, jam 4:04 ya, jam 4:04. Selesainya mestinya jam 5, karena buru-buru hujan kasih gabah. Jam 5:10 sudah selesai.
kemudian ditandatangani. Ini jurnal KPM. Ini nanti akan diperiksa oleh kepala bidang kurikulum setiap bulannya. Kemudian ada juga presensi kehadiran ustadz-ustadzah. Jadi sebelum mengajar, kalau di sini, kalau di sekolah itu ya Vincent. Nah itu, kalau tempat saya tidak seperti itulah. Dia larang itu oh malah sesuatu ganti ah. Kalau tempat saya baru semacam ini. Datang hari Selasa Senin, nama siapa, jam berapa. Otomatis kan iso tekor carry kok jamin wis dhisik. Kecuali lali mau ya. Gitu. Ini gunanya apa? Ini untuk rekapan bendahara nanti di akhir bulan untuk menerima amplop. Amplop lho nggih. Nah, pertama isine Bu tugasnya Pak RT. Enten sing iki Pak RT? Bu RT? Oh, mboten enten. Salah ngomong saya berarti. Atau malah Pak Lurah? Gitu nggih, manajemen dan kurikulumnya di situ. Lanjut. TPA maju tidak lepas dari duit. Betul? Duitnya dari mana? Coba yang di TPA-nya sudah menggunakan SPP? Sudah ya, alhamdulillah. Yang menggunakan infak? Sudah. Yang tidak bayar? Banyak sekali, alhamdulillah. Berarti donaturnya banyak. Husnudon. Ya. Kalau yang kita praktekkan Bapak Ibu, yang sewu, ini ada yang sekolah negeri, guru sekolah negeri, ada ya, swasta di sini. Enggak, jadi saya lanjutkan saja. Begini ya, masalah pendanaan Bapak Ibu silahkan di FGD masing-masing TPA, karena kan masing-masing geografis kan beda persoalannya ya. Kalau di tempat saya, tapi intinya jangan sampai gratis. Gratis itu melenakan. Gratis itu membuat orang tua kurang bertanggung jawab. Gratis itu bikinnya pelek. Maka sebagai gantinya biar tidak terkesan bayar SPP, modelnya adalah infak. Kita pakai, kalau tempat saya pakai kenceleng itu, pakai celengan itu. Nanti setiap tanggal 25 sampai akhir bulan kita kumpulkan dan kita hitung bersama-sama. Selain dari kenceleng itu, kalau di tempat saya alhamdulillah kenceleng itu setiap bulan itu bisa di angka 3 sampai 4 juta. Itu bisa untuk mengcover amplop tadi. Maksudnya begitu. Ini pendanaan selain dari kenceleng juga dari donatur. Takmire sugih, RT-nya sugih, terus masa itu akan ada juragan gabah itu ya, itu juga orang masjid. Alhamdulillah. Makanya ketika saya itu malah pernah digini sama donatur itu, Mas, jenengan itu nggak usah mikir dana, tugasmu kui mulan karo mengelola bagaimana baiknya. Masalah duit kesannya saya mikir maksudnya begitu. Memang berat kok Bu, coba Pak Pujo ini kepala sekolah saya kan mikir gaji di guru-guru ya bingung ya. Makanya ini alhamdulillah idealnya memang begitu. Kalau memang di tempat kita masing-masing kan beda-beda ya standarnya semacam itu. Terus yang terakhir jangan lupa SDN ini kita setiap pokoknya berkala itu ada upgrading ustadz-ustadzah. Tugasnya siapa? Kabid kurikulum. Termasuk mudir, termasuk direktur ini nanti punya tugas untuk upgrade ini. Setor bacaan, setor hafalan. Nanti sore tempat saya itu ada tasmik salah satu ustadzah juz 1 sama juz 30. Dalam rangka apa? Yaitu untuk menjaga kualitas ini. Tasmik 2 juz kali buku. Saya ngomongnya sama santri ini. Berat kan? Berat kalau dimulai santri ini. Lebih berat. Ustadzah salah. Bingung loh kan? Gitu ya. Nah, lanjut ini ya Bapak Ibu, minta tolong kurikulum mulai dibenahi manajerialnya. Nah, sekarang actionnya begini. Dari yang saya utarakan tadi, ada beberapa yang bisa kita lakukan segera. Sepulang dari sini nanti bisa. Pertama adalah ganti logo.
Nyun sewu, kalau Bapak Ibu masih TPA-nya masih pakai logo yang asli dari Kemenak itu ya, melingkar setengah lingkaran begini, Taman Pendidikan Alkonan, terus gambar set itu, nah itu bisa jadi belum punya visi ke depan. Maka kalau kita punya semangat dan visioner ke depan, bolehlah kita ganti logo. Siap ya, ganti logo. Di sini langsung dong, gampang kok. Setelah ganti logo, Bapak Ibu, penting ini rumuskan visi dan misi. Jadi kita tidak buta ini. Visi dan misi kita itu mau apa? Target anak-anak yang nyantri di tempat kita itu semacam apa? Itu dirumuskan dalam sini. Sehingga nanti kita berjalan per pekan, per bulan, per tahun itu nanti apa itu pencapaiannya bisa kita kontrol. Contoh, ada santri tempat saya itu dari pertama berdiri tadi yang masih baju hijau tadi sampai sekarang berarti sudah 2017, sekarang 14, 7 tahun itu belum lulus itu apa? Belum lulus mungkin teman Al-Guru tadi. 7 tahun Bapak Ibu belum lulus. Kenapa belum lulus? Karena memang kemampuan daya ingatnya memang sedikit sedemikian itu. Tapi untuk menyemangati anak ini biar tidak kendor pada saat akhir sana, nanti kita akan sampai di akhir sana. Di akhir sana itu saya panggil ke atas panggung, saya kasih piala. Kategori apa coba? Kategori apa? Kira-kira kalau untuk anak yang semacam ini. Setiap tahun ketika ada acara akhir sana, kita akan ada award kepada pusat-pusat semacam itu. Yang kanan itu saya minta ke LKG. Nah ini dia. Saya WA sama bos LKG. Mas ini masa itu ada mak-mak yang istiqomah di dalam mengajar TPA untuk kenang-kenangan. Nah, ini dapat aja pas angin. Nah ini cowok-cowok ganteng ini harus dikasih juga spesial. Apa ini senangan mereka? Kan futsal senangannya kan. Tuh pakai ini dari Pak RT ini kaos ini. Saya nemu ke Pak RT. Pak RT-nya ya ini. Nah, ya, itu saja. Terakhir saya kasih video Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti menginspirasi untuk kita semua.